Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Dwi. Kali ini kita akan membahas mengenai teknis pembelajaran jarak jauh atau PPJ di SMP Negeri 3 Kedung untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini, terutama pada semester yang pertama. Baik, dasar dari kegiatan pembelajaran jarak jauh adalah peraturan dari Bupati, peraturan dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jepara, serta keputusan bersama menteri-menteri yang terkait, yang intinya mewajibkan daerah-daerah yang berstatus merah dalam kasus corona ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Dan Jepara termasuk sebagai zona merah bahkan hitam, sehingga wajib sekali untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Lalu bagaimana teknis pembelajarannya? Di SMP Negeri 3 Kedung kita bagi menjadi dua teknis, yaitu yang pertama pembelajaran daring atau dalam jaringan atau yang kita sebut sebagai pembelajaran online, dan yang kedua pembelajaran luring atau luar jaringan atau yang kita sebut sebagai offline. Nah, pembelajaran daring ini diperuntukkan bagi siswa-siswa yang memiliki sarana gawai atau perangkat IT, baik itu berupa HP Android, komputer, laptop, dan sebagainya, baik itu yang dimiliki oleh siswa sendiri maupun yang dimiliki oleh orang tua siswa atau keluarga dekat siswa, yang tentunya nanti bisa dipinjam oleh si siswa itu. Jadi bagi kalian yang memiliki sarana-sarana ini, baik itu milik kalian sendiri atau milik orang tua atau milik keluarga, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti pembelajaran secara online atau daring. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran secara offline atau luring. Ini diperuntukkan bagi siswa-siswa yang benar-benar tidak memiliki sarana gawai atau HP, komputer, dan laptop atau perangkat IT lainnya. Bagi yang benar-benar tidak memiliki, baik itu tidak dimiliki oleh siswa itu maupun dimiliki oleh orang tua ataupun keluarga dekat siswa tersebut. Jadi benar-benar jika ada siswa yang tidak memiliki sarana ini, maka diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran secara offline. Ingat, digarisbawahi, benar-benar tidak memiliki dalam satu rumah, baik itu dirinya sendiri maupun orang tua atau keluarga yang lain. Sedangkan jika dalam satu rumah kalian ada yang memiliki perangkat IT tadi, berupa handphone dan sejenisnya, maka kalian wajib untuk mengikuti pembelajaran secara online. Baik, paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Bagaimana proses pembelajarannya? Yang pertama, proses pembelajaran secara online. Yang pertama adalah setiap siswa dan orang tua wajib bergabung dalam WA group yang disediakan oleh wali kelas masing-masing. Jadi pastikan setiap siswa sudah masuk dalam grup kelasnya masing-masing. Bagi kalian yang sekarang kelas 7 mungkin untuk 3 hari ini belum, tapi nanti di hari berikutnya setelah MPLS hal itu nanti akan dikoordinir oleh wali kelas kalian. Tentunya setelah kalian mendapatkan atau mengetahui kalian masuk ke dalam kelas yang mana. Lalu yang kedua adalah pada setiap kelas nanti akan dibentuk minimal 4 grup rumpun mapel yang harus kalian ikuti. Yang pertama adalah grup rumpun mapel bahasa. Di situ nanti akan digunakan untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Yang kedua, grup rumpun mapel sosial yang akan digunakan untuk proses pembelajaran PAI atau PAK, PKN, dan IPS. Yang ketiga, grup sains yang akan digunakan dalam proses pembelajaran matematika, IPA, dan prakarya. Dan yang keempat adalah grup seni yang akan digunakan dalam proses pembelajaran seni budaya, olahraga, dan BK atau bimbingan konseling. Lalu, kapan kegiatan pembelajaran kita akan dimulai? Kita akan memulai kegiatan pembelajaran ini sejak tanggal 16 Juli, tentunya dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, jadi selama tanggal 13 sampai 15, 3 hari pertama masuk sekolah ini, bagi kalian yang kelas 7, program kegiatan pembelajaran adalah berupa MPLS. Tetapi bagi kalian yang kelas 8 dan 9, selama tanggal 13 sampai 15 Juli ini programnya adalah perwalian. Artinya di situ nanti kalian silahkan membentuk organisasi kelas, membentuk aturan-aturan kelas, dan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung silahkan kalian komunikasikan dengan wali kelas masing-masing. Intinya selama 1 minggu di awal ini, mulai tanggal 13 sampai 1 minggu ke depan,
kegiatan masih terfokus pada koordinasi kelas, belum terfokus pada pembelajaran. Pembelajaran secara efektif baru akan kita mulai paling cepat tanggal 16 Juli atau selambat-lambatnya nanti hari Senin minggu depan, yaitu tanggal 20 Juli 2020 dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Lalu bagaimana metode pembelajaran online atau daring itu? Yang pertama, biasanya guru-guru nanti akan melakukan pembelajaran online lewat WA group. Maka yang harus kalian lakukan adalah mengisi absensi. Absensi bisa dengan dua cara, bisa lewat WA group dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh guru masing-masing nanti, atau mungkin juga ada guru yang menggunakan Google Form. Bagaimana cara penggunaannya nanti akan diajari lebih lanjut dalam tataran teknisnya. Lalu yang kedua adalah kegiatan inti. Setelah absensi, untuk absensi ini diharapkan semua siswa sudah melakukan absensi atau presensi di awal kegiatan pembelajaran. Jadi jika misalnya kalian tahu di jam pertama, yaitu jam 7.30 itu adalah pelajaran IPA misalnya, maka di jam itu kalian sudah harus siap untuk menuliskan atau mengirimkan absensi kalian. Lewat apa? Ya tergantung dari guru tersebut. Apakah guru tersebut minta lewat WA atau lewat Google Form. Nah, kemudian setelah seluruh siswa melakukan absensi, lalu masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah kegiatan proses pembelajaran itu. Kalau IPA ya belajar IPA itu bagaimana materinya akan disampaikan di situ. Bahasa Inggris juga demikian dan pelajaran yang lain juga sama. Kegiatan inti ini bisa dilakukan di WA group itu, seperti yang tadi sudah dibagikan berdasarkan rumpun mapel, atau mungkin juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, nanti prosesnya tergantung dari guru masing-masing, bagaimana proses pembelajarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian ini tidak harus dilaksanakan pada saat selesai pembelajaran. Tidak harus, berarti bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tetapi kegiatan penilaian ini nanti wajib dilaksanakan selama 1 semester. Lalu bagaimana caranya untuk menilai proses pembelajaran kalian? Yang pertama jelas nilai kognitif, harus ada nilai kognitif atau nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Seperti yang saya paparkan dalam video saya tentang kurikulum sebelumnya. Untuk nilai kognitif atau pengetahuan itu nanti akan diambil dari nilai pemahaman kalian terhadap materi. Bisa melalui tugas-tugas atau mungkin lewat Google Form. Lalu untuk nilai keterampilan nanti bisa lewat WA group atau lewat beberapa tugas-tugas proyek yang akan diberikan guru. Dan yang ketiga, nilai sikap akan dilihat dari bagaimana sikap kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran, bagaimana keaktifan kalian, dan sebagainya. Lalu nanti selama 1 semester ini tentunya kalian akan mengikuti kegiatan pembelajaran kegiatan penilaian mid semester dan kegiatan penilaian akhir semester. Nah, biasanya itu menggunakan sistem Google Form. Lalu bagaimana proses penggunaan sistem Google Form nanti akan kita pelajari lebih lanjut secara bertahap. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari form absensi jika menggunakan pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Ini adalah Google Formulir. Ini contohnya. Jadi cara yang harus kalian lakukan, misalnya kalian diminta untuk silakan isi absen menggunakan Google Form, maka biasanya guru akan memberikan alamat atau link. Linknya contohnya seperti ini. Ini hanya contoh saja anak-anak. Nah, kalau kalian menemukan link seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah hanya cukup memencet link itu. Tinggal dipencet saja. Biasanya warnanya biru. Kalian pencet saja, pastikan kalian punya koneksi internet. Nanti dengan sendirinya kalian akan diarahkan ke halaman ini. Akan terbuka halaman ini. Ini hanya contoh
daftar absen ujian sekolah. Misalnya nanti daftar absen kegiatan pembelajaran yang berarti tulisannya sudah berbeda lagi. Lalu apa yang akan kalian lakukan setelah membuka ini? Kalian isikan nama kalian siapa. Perlu diingat anak-anak, tolong setiap kali pembelajaran tuliskan nama lengkap kalian, bukan nama panggilan ya atau sapaan. Silahkan tuliskan nama kalian, lalu nanti di sini ada kelas, tinggal kelas itu tinggal kalian pencet saja sesuai dengan kelas kalian yang mana kalian pilih, lalu mungkin nanti disuruh mengisi nomor absen, kalian ketikkan nomor absen kalian. Kalau di bawah sini nanti ada tulisan kirim, maka tinggal kalian pencet tombol kirim. Dengan sendirinya kalian sudah menyelesaikan absen kalian. Itu kalau menggunakan Google Form. Tapi kalau menggunakan grup WA, kalian cukup mengetikkan nama kalian di grup WA tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya ini adalah proses kegiatan inti pembelajaran. Ini contohnya. Kegiatan inti pembelajaran bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan WA atau menggunakan cara lain. Ini yang saya contohkan adalah menggunakan WA. Contohnya ini menggunakan WA. Jadi nanti bentuknya seperti ini, ada respon dari guru, lalu respon dari siswa, materi yang diberikan guru, mungkin tugas-tugas, dan kalian respon lewat grup tersebut. Karena itu, kalian wajib untuk memantau setiap grup pembelajaran yang kalian ikuti, terutama pembelajaran di SMP Negeri 3 Kedung ini. Selalu kalian pantau. Nah, ini adalah contoh kegiatan pembelajaran jika menggunakan Google Form. Ini bentuknya seperti ini. Nah, nanti prosesnya seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut karena kegiatan melalui Google Form ini cukup rumit dan cukup membutuhkan pembahasan atau tata cara yang lebih detail. Nah, kemudian ini adalah contoh dari form ulangan atau ujian yang menggunakan Google Form. Sekali lagi, jika menggunakan Google Form, maka kalian nanti cukup memencet atau mengklik alamat link yang diberikan. Misalnya seperti ini nanti akan diberikan di grup WA, lalu kalian diminta untuk mengisi soal-soal ulangan. Berarti alamat ini http://ggg dan seterusnya itu tinggal kalian pencet, maka nanti akan keluar halaman ujian secara online. Nah, di situ biasanya yang pertama yang akan ditampilkan adalah nama kalian. Sekali lagi, tolong tuliskan nama kalian dengan nama lengkap, lalu kelas itu berarti nanti kelasnya silahkan kalian pilih dan seterusnya, nomor absen dan seterusnya. Nanti di bagian bawah ada tulisan berikutnya, kalian tekan tombol berikutnya, maka kalian akan diarahkan untuk mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Contohnya seperti ini. Ini contohnya saja, ada soal. Nanti di bagian bawah akan ada tombol lagi berikutnya atau sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti nanti kalian akan diarahkan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Apa? Kalau berikutnya berarti kalian akan diarahkan untuk menuju ke halaman berikutnya. Nah, satu catatan anak-anak, jika ada tanda bintang seperti ini dalam Google Form itu artinya wajib diisi. Jadi kalau tidak ada jika ada tanda bintang ini dan kalian belum mengisi pertanyaan yang ada, termasuk misal belum mengisi nama, maka ini aplikasi ini tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi harus diisi. Nah, nanti di bagian bawah akan ada tombol berikutnya. Terus seperti itu. Next sampai jika sudah selesai, nanti di bagian bawah akan ada tombol keluar. Nah, ketika di bagian bawah ada tombol keluar atau tombol submit, maka itu kalian pencet, berarti kalian sudah menyelesaikan ulangan itu atau ujian itu. Kalau kalian sudah menyelesaikan ujian itu, artinya kalian tidak bisa masuk lagi. Dan dengan sendirinya laporan nilai kalian sudah langsung masuk ke filenya Bapak dan Ibu Guru. Nilai kalian dengan sendiri otomatis akan langsung masuk ke filenya Bapak dan Ibu Guru. Itu sekilas pandangan mengenai Google Form, pengerjaan ujian dengan menggunakan Google Form ya anak-anak. Nah, kemudian bagaimana metode pembelajaran secara offline atau luring? Ini saya sampaikan bagi kalian yang tidak memiliki
perangkat digital, baik itu HP Android, komputer, laptop, maka kalian diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran ini. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, setiap hari Senin siswa wajib datang ke sekolah untuk berpakaian seragam lengkap dan mengenakan masker untuk mengambil materi pelajaran dari 11 mapel sesuai jadwal yang telah ditentukan. Saya benahi sedikit. Hari Senin itu adalah jadwal untuk kelas 9, hari Selasa adalah jadwal untuk kelas 8, dan hari Rabu adalah jadwal untuk kelas 7. Artinya semua siswa kelas 9 yang tidak punya perangkat HP setiap hari Senin jam 7.30 sampai jam 8.30, jadi hanya ada 1 jam waktunya, diwajibkan untuk datang ke sekolahan untuk mengambil seluruh materi dan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan selama 1 minggu dari 11 mapel mata pelajaran, mulai dari pendidikan agama sampai ke bahasa Jawa. Semuanya harus mereka ambil di hari Senin untuk kelas 9. Sedangkan untuk kelas 8 hari Selasa dan untuk kelas 7 hari Rabu. Nah, ketika datang ke sekolahan wajib mengenakan seragam lengkap. Bagi yang kelas 7 berarti menggunakan seragam SD atau MI-nya, bersepatu dan harus bermasker. Tentunya dengan mengikuti aturan atau protokol dari COVID. Lalu yang kedua, materi pelajaran yang akan kalian ambil itu nanti diletakkan di dalam kantong-kantong belajar yang diletakkan di depan kelas atau di dalam kelas-kelas tertentu. Nanti setiap 1 mapel ada 1 kantong. Silahkan kalian mengambil 1 saja, 1 tugasnya. Jadi kalau ada 11 mata pelajaran berarti kalian harus mengambil 11 tugas dari 11 kantong belajar. Itu dibawa pulang lalu dikerjakan. Dipelajari dulu, nomor 3 ya, dipelajari dulu. Mempelajarinya kalian cari dari berbagai buku bacaan, silahkan dicari sendiri di rumah. Lalu dikerjakan semua tugas-tugasnya, mulai dari pelajaran PAI sampai pelajaran bahasa Jawa. Pokoknya 11 mapel itu dikerjakan. Semua tugas yang diminta itu apa. Lalu nomor 4, waktu untuk mempelajari dan menyelesaikan semua tugas itu adalah 1 minggu. Nah, hari Senin berikutnya bagi kelas 9 atau hari Selasa bagi kelas 8, sedangkan bagi kelas 7 berarti hari Rabu berikutnya, kalian harus kembali lagi ke sekolahan untuk mengumpulkan tugas itu tadi, sekaligus mengambil lagi tugas yang baru. Dan dibawa pulang lagi ke rumah, dipelajari lagi, lalu dikerjakan lagi tugasnya. Lalu Rabu berikutnya bagi yang kelas 7 datang lagi ke sekolahan, mengambil lagi tugasnya, dikerjakan lagi, dipelajari lagi, lalu dikembalikan lagi pada Rabu berikutnya, dan seterusnya selama pembelajaran daring ini berlangsung. Selama sekolah belum meminta kalian untuk datang ke sekolahan. Begitu juga dengan yang kelas 8 dan kelas 9. Kalau kelas 9 berarti setiap hari Senin, kelas 8 berarti setiap hari Selasa, kalau kelas 7 setiap hari Rabu. Jamnya hanya dari jam 7.30 sampai jam 8.30, ingat. Nah, catatan lainnya adalah yang pertama, baik itu pembelajaran daring atau online maupun pembelajaran luring atau offline, setiap siswa semuanya dari jam 7 sampai jam 7.30 wajib melaksanakan kegiatan literasi.
Literasi sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu kegiatan di mana kalian membaca, menuliskan sesuatu, resume dan lain-lain sebagainya, lalu ditulis dalam sebuah buku khusus literasi, buku tulis saja yang harus dikumpulkan setiap 1 bulan sekali. Nanti untuk literasi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Arsy sebagai penanggung jawab. Lalu yang kedua, setiap siswa baik itu yang luring maupun yang daring wajib melaksanakan sholat zuhur dan membaca Al-Quran setiap hari, lalu dicatat di lembar catatan khusus. Lembar catatan ini nanti akan dikasih dari sekolah. Kalau buku literasi tidak diberikan dari sekolah, tapi kalian menyediakan sendiri sebuah buku tulis. Kalau lembar literasi ini kalau lembar catatan khusus ini akan diberikan dari sekolah untuk catatan kalian. Nanti kalau kalian melaksanakan, kalian mintai tanda tangan orang tua. Lalu yang ketiga, buku literasi dan buku catatan sholat atau lembar catatan khusus ini yang berisi catatan sholat dan baca Al-Quran wajib dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing setiap hari Senin minggu pertama. Itu kalau untuk kelas 9. Kalau untuk kelas 8 berarti setiap hari Selasa minggu pertama di awal bulan. Kalau untuk kelas 7 berarti setiap hari Rabu minggu pertama di awal bulannya. Dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing untuk nanti dicek sama wali kelasnya dan ditandatangani. Lalu yang keempat adalah setiap siswa, terutama yang belum punya perangkat HP, wajib untuk selalu memantau atau mencari tahu sendiri informasi atau pengumuman dari sekolah. Jadi jangan sampai mentang-mentang tidak punya HP terus cuek karena alasan tidak punya HP, tapi wajib mencari tahu dari temannya, teman dekatnya, siapa yang dekat dengan rumahnya. Tanya ke temannya, cari informasi ada pengumuman apa. Jangan-jangan mungkin kalian diminta untuk segera ke sekolahan untuk urusan tertentu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Meskipun tidak punya perangkat HP atau perangkat digital lainnya, tetap harus mencari informasi dari orang-orang di sekitarnya. Baik anak-anak, ini adalah jadwal pelajaran online atau daring yang bisa kalian gunakan selama proses pembelajaran ini nanti. Jadi nanti silahkan untuk yang kelas 7 kalian hari Senin itu pelajarannya adalah dari jam 7.30 sampai jam 8.50. Ini adalah pendidikan agama. Lalu istirahat dulu dari jam 8.50 sampai jam 9.20. Nanti ini ada istirahat. Kalian silahkan istirahat dulu setengah jam. Lalu mulai lagi sesi kedua adalah jam 9.20 sampai jam 10.40. Pelajaran kedua yaitu PPKN. Begitupun seterusnya. Nah, sedangkan dari jam 7 sampai jam 7.30 adalah kegiatan literasi. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu ada 2 pelajaran, kecuali untuk hari Jumat hanya ada 1 pelajaran saja. Nah, anak-anak kelas 7, setelah kalian memahami bagaimana proses kegiatan pembelajaran jarak jauh tadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya apa? Kalian membuat sebuah tulisan yang menceritakan tentang diri kalian. Jadi dalam satu tulisan itu dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf. Kalian tuliskan tentang diri kalian, nama kalian siapa, bagaimana keseharian kalian, dan lain-lain. Pokoknya yang menggambarkan tentang diri kalian, sifat kalian. Yang kedua, ceritakan tentang keluarga kalian itu bagaimana. Lalu yang ketiga, ceritakan, jelaskan cara belajar kalian itu seperti apa yang biasanya kalian tempuh. Yang keempat, cita-cita dan harapan kalian dalam 10 dan 20 tahun ke depan nanti apa? Cita-citanya yang detail ya. Lalu yang kelima, ceritakan bagaimana pengalaman kalian dalam menggunakan media sosial atau media online. Dan yang terakhir, ceritakan pengalaman belajar kalian dengan menggunakan internet bagi yang pernah melakukan pembelajaran secara daring atau menggunakan internet. Kalau yang belum ya berarti tidak usah. Nah, semua ini dari poin A sampai F ini kalian tulis dalam selembar
minimal 1 halaman, ditulis tangan minimal 1 halaman. Lebih dari 1 halaman diperbolehkan. Kalian tulis pokoknya memuat poin A sampai poin F. Lalu setelah selesai kalian foto dan dikirimkan ke WA. Jangan lupa ditulis nama lengkap kalian dan di bawah nama kalian ditulis keterangan tugas PJJ. Demikian anak-anak ya, tugas untuk materi kurikulum. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang pembelajaran jarak jauh di sekolah kita. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.